Malam itu di Taiwan, di sebuah kuil, tiba-tiba menjadi saksi bisu pertemuan sekelompok gangster asing. Mereka tengah bersantai dan berbincang setelah berhasil ngebangsat sejumlah uang dalam aksi mereka sebelumnya. Obrolan mereka semua riang, hingga seorang teman datang dan berdiri diam di pojok ruangan tanpa sepatah kata pun. Ya, ternyata pelakunya adalah Long, pembunuh bayaran bergolok serepet yang muncul dari belakang korban. Keterkejutannya membuat para gangster langsung siaga dan hendak menyerang. Tapi Long dengan keahlian tempurnya yang mematikan, menghabisi mereka semua hanya dengan senjata sederhana, yaitu pisau dapur. Setelah pembantaian itu, Long mengambil tas berisi uang rampokan milik para gangster, lalu keluar dari kuil dan berjalan menyusuri jalanan kota yang lengang. Ia menuju ke sebuah hotel bernama Kingdom. Di sana, bos Long telah menunggu di restoran hotel bersama 2 orang bodyguard. Setelah Long menyerahkan tas tersebut, sang bos menerima lalu memberikan misi baru. Target berikutnya adalah anggota Yakuza bernama Shotaro yang berada di Tokyo, Jepang. Keberangkatan dijadwalkan esok hari dan seluruh dokumen termasuk paspor telah disiapkan. Malam berikutnya di Tokyo, Jepang, Long baru saja mendarat di bandara. Ia langsung dijemput oleh seorang sopir kenalan dari bosnya. Tanpa banyak bicara, sopir itu membawa Long menuju sebuah klub malam tempat targetnya biasa menghabiskan waktu. Dari kejauhan, matanya langsung tertuju pada Shotaro yang sedang berpesta dengan penuh kegembiraan. Tanpa banyak basa-basi, Long mendekati pria itu, lalu menghujamkan pisau ke perutnya. Namun sial, usahanya gagal. Shotaro ternyata mengenakan rompi anti peluru. Dalam sekejap, Long dikepung dan dilumpuhkan oleh anak buah Shotaro tanpa sempat memberikan perlawanan. Dalam keadaan terikat, Long dibawa ke kebun kaso untuk diinterogasi dan dihajar habis-habisan. Sementara itu, di lokasi tak jauh dari sana, seorang pria bernama Kenji sedang mengintai dari dalam mobilnya. Ia mengamati kejadian itu dengan penuh waspada. Melihat Long yang disiksa, Kenji akhirnya bertindak. Dengan membawa pisau, ia menyerang para Yakuza secara tiba-tiba. Dalam aksi nekatnya, ia memaksa mereka memberitahu keberadaan pacarnya. Nah guys, di sini masih bingung ya, si Kenji ini saha sih? Makanya tonton terus, jangan di skip. Serangan Kenji membuat para Yakuza lengah. Melihat celah itu, Long pun memanfaatkan kesempatan untuk kabur, melarikan diri ke dalam hamparan kebun kaso. Namun, belum jauh, Kenji yang terlalu agresif malah terpleset dan jatuh ke dalam kebun kaso juga. Shotaro yang murka langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Ia sendiri bersama seorang pria bernama Kudo yang kebetulan membawa pistol mengawasi pergerakan dari belakang. Kudo mulai menembakkan pelurunya ke arah Long dan Kenji yang berlari. Sayangnya, beberapa peluru malah mengenai rekan mereka sendiri. Di balik semak-semak, Long dan Kenji kini terjebak bersama. Saat itu, Long meminjam pisau milik Kenji untuk menyerang anak buah Shotaro yang mencoba menyergap mereka. Namun, sebelum mereka sempat saling mengenal, sebuah peluru menembus tubuh Kenji, membuatnya kojor. Long hanya bisa terpaku melihat Kenji kojor di hadapannya. Tak lama berselang, ketika ia hendak kabur, Long pun ikut tertembak di bagian perut.
Melihat targetnya belum benar-benar mati, Shotaro dan Kudo langsung mengejarnya lagi tanpa ampun. Pelarian Long berakhir di jalanan kota Tokyo tepat saat hujan turun deras membasahi malam. Dengan tubuh yang penuh luka dan pakaian basah kuyup, Long melihat sebuah mobil pick-up terparkir di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia langsung memanjat dan bersembunyi di bak belakang kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, anak buah Shotaro tiba di lokasi. Mereka menyebar untuk mencari keberadaan Long. Untungnya, sopir pickup itu kembali ke mobil dan segera melaju pergi. Long pun lolos dari pengejaran malam itu. Keesokan paginya, Long turun di sebuah kawasan kumuh yang tak dikenal. Tempat itu dipenuhi imigran ilegal asal Tiongkok. Kebanyakan dari mereka adalah perantau gagal yang hidup dalam keterpurukan, tenggelam dalam jerat narkoboy. Daerah itu seperti kampung yang dilabeli sebagai zona merah atau bisa dibilang kampung narkoboy. Tubuh Long yang kelelahan akhirnya tumbang di emperan bangunan tua hanya beralaskan seng bekas dan ia pun tertidur. Tak lama setelah terlelap, Long terbangun karena dikejutkan oleh seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul di sampingnya sambil menawarkan minuman. Tanpa sepatah kata pun, bocah itu pergi. Namun beberapa saat kemudian, balik deui eta budak dengan membawa obat dan perban untuk mengobati luka Long. Tak berhenti sampai di situ, bocah itu kembali lagi membawa pakaian ganti. Setelah menyerahkan semuanya, bocah itu pergi begitu saja. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara keributan. Budak tadi rupanya sedang diudag oleh petani setempat yang membuat Long terbangun. Si kehead ternyata itu budak maling talas dan talas itu diberikan kepada Long. Bukan cuma talas, ternyata ada juga daun bawang dan beberapa bahan lain seolah-olah bocah itu menyuruh Long untuk memasak. Merasa lapar, Long pun bangkit dan mulai mencari alat seadanya. Ia berkeliling untuk mencari rongsokan seperti panci, centong, bahkan peralatan masak lainnya. Tak sengaja, ia juga menemukan rumah kosong yang masih teraliri air bersih. Ia pun mencuci muka dan beruntung menemukan bumbu dapur seperti garam dan gula di sana. Setelah itu, Long kembali ke tempat ia menyimpan sayuran tadi dan membawanya untuk dimasak. Budak tadi ngucung deui dan mengikuti Long dari belakang. Ia mencuci dan memotong sayuran menggunakan pisau peninggalan Kenji yang kebetulan masih ia simpan. Keduanya kemudian memasak angin loto menggunakan perapian sederhana. Sambil menunggu masakan matang, Long pun mencoba berbicara dengan bocah tersebut dalam bahasa Cina karena ia tidak bisa berbahasa Jepang. Ia bertanya, "Mane budak saha? Emang orang pernah nulungan maneh, Jang? Nepi ka maneh balasi budi ka urang?" Tapi da eta budak molohok we pas ditanya teh. Namun, saat makanan selesai dimasak dan si Ujang Etang mencicipi, ia berkata enak cenah dalam bahasa Cina. Long kaget dan bertanya, "Nari maneh bisa bahasa Cina?" Bocah eta menjawab, "Iya om cenah, kan si emak orang Taiwan." Tak lama, dari kejauhan terdengar suara seorang wanita memanggil, "Ujun, kadieu." Ya, ternyata ngaranna si Ujun. Spontan bocah itu langsung berlari menghampiri ibunya. Sang ibu yang diketahui bernama Lilis tampak menyuruh Ujun untuk membelikan narkoboy. Alah. Tanpa ragu, Ujun segera pergi menyusuri jalan kampung menuju kota. Setibanya di pusat kota, ia masuk ke sebuah area parkir dan menemui seorang pria yang menjual narkoboy dari dalam mobil. Ujun menyerahkan sejumlah uang tunai dan menerima barang yang disamarkan dalam bentuk mainan mobil-mobilan. Long yang diam-diam membuntuti Ujun dari belakang menyaksikan semua itu dengan perasaan miris. Ia tak menyangka ya, seorang anak kecil seperti Ujun dipaksa untuk terlibat dalam transaksi narkoboy. Allah. Setibanya Jun di rumah, ia langsung menyerahkan narkoboy itu kepada Lilis ibunya yang sedang sakau berat. Dengan tubuh gemeter dan wajah pias, Lilis bersiap untuk terbang, namun tindakannya itu dipergoki oleh Long.
Meski tak mengenal siapa wanita itu, Long bertindak tegas dan bahkan mengajarnya tanpa ragu. Tindakan kasar itu bukan karena benci, melainkan karena Long ingin menyelamatkan Lilis dari kecanduan yang menghancurkan hidupnya. Usai diadusin, ia mengikat tubuh Lilis dengan kain agar wanita itu tidak bisa melukai dirinya sendiri saat Sakau menyerang. Setelah memastikan Lilis dalam kondisi aman, Long kembali menyiapkan makanan untuknya. Namun di sisi lain, Ujun yang menyaksikan ibunya diperlakukan seperti itu tampak kesal. Ya wajar saja, karena Ujun masih anak-anak dan belum mengerti bahwa semua itu dilakukan demi menyelamatkan ibunya. Malamnya, Long keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia melihat sebuah mobil terparkir dengan mesin yang masih menyala. Dengan cepat, ia mendekat dan melihat sebuah ponsel tergeletak di kursi. Tanpa pikir panjang, Long mengambil ponsel itu dan segera menelpon bosnya di Taiwan. Namun, suara yang menjawab bukan bosnya, melainkan Erika, sang asisten. Dalam nada putus asa, Long menjelaskan bahwa dirinya kehilangan uang dan paspor dan kini terdampar di wilayah antah berantah di Jepang. Ia meminta informasi kapan ada kapal yang bisa membawanya kembali ke Taiwan. Erika pun menjawab bahwa kemungkinan tanggal 30 Agustus besok akan ada kapal berangkat dari pelabuhan Yokohama menuju Taiwan. Tapi harga tiketnya sekitar 300.000 yen. Mendengar angka itu, Long hanya bisa terdiam. Ia tak punya uang sepeser pun. Akhirnya, Long pulang kembali ke kampung itu sambil terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mendapatkan 300.000 yen demi tiket pulang ke tanah asalnya. Keesokan paginya, Long kembali memasak di halaman rumah singgahnya. Cuaca pagi itu mendung dan gerimis pun turun ngari rincik membasahi tanah. Sambil menahan dingin, Long menikmati sarapan sederhana yang baru saja ia masak. Tak disangka aroma masakannya menyebar hingga ke rumah tetangga. Abah Didi, salah satu warga sekitar yang penasaran dengan bau sedap itu, datang menghampiri. Ia menyapa Long dengan ramah dan meminta izin untuk mencicipi sedikit masakannya. Begitu mencobanya, Abah Didi langsung terkejut. Rasa masakan Long ternyata luar biasa mantap. Karena begitu terkesan, Abah Didi pun mengajak Long ke rumahnya. Ia meminta tolong agar Long memasak makanan enak untuknya. Namun, meski sederhana, rasa masakannya tetap menggugah selera. Beberapa tetangga yang lewat mencium aroma sedap itu dan mampir mencicipi. Reaksinya pun sama, semua mengakui kelezatan masakan Long. Malam harinya, Long diundang makan malam bersama oleh para tetangga yang penasaran. Saat menikmati hidangan buatan Long, mereka serempak memuji rasanya yang luar biasa. Dalam suasana hangat itu, muncul inisiatif dari para warga untuk membantu Long membuka usaha mie. Mereka siap gotong royong membantu sebisanya. Wahyu, salah satu tetangga yang pandai dalam hal kelistrikan, bahkan menawarkan diri untuk menyambungkan aliran listrik ke rumah singgah Long keesokan harinya. Tak hanya itu, selesai acara makan malam, beberapa tetangga secara sukarela menghadiahi Long beberapa perabotan rumah tangga serta sebuah gerobak yang masih layak pakai. Dengan dibantu Ujun, Long menaruh gerobak tersebut pulang ke rumah singgahnya malam itu. Sesampainya di sana, Long memasak bubur hangat untuk dibawa Jun pulang. Ia berharap Lilis ibu Ujun yang masih dipasung bisa makan dan mulai pulih. Long duduk merenung di dalam rumah. Ia teringat saat makan malam tadi, beberapa warga sempat menyebutkan akan memberikan bantuan dana. Meski nilainya kecil, Long merasa ada harapan. Mungkin saja sebelum tanggal 30 Agustus, ia bisa mengumpulkan total 300.000 yen yang dibutuhkan untuk pulang ke Taiwan. Pagi harinya, Long dan Jun tampak duduk melamun di teras rumah singgah mereka. Di hadapan mereka tergeletak sebuah gerobak penuh dengan perabotan rumah tangga, semuanya pemberian para tetangga semalam. Ujun mulai menerjemahkan obrolan para tetangga, menjelaskan bahwa semua barang ini diberikan agar Long bisa mulai berjualan mie. Tak berselang lama, para tetangga mulai berdatangan kembali. Kali ini mereka membawa berbagai pakakas untuk merenovasi rumah Long. Dengan penuh semangat dan tanpa pamrih,
mereka gotong royong membersihkan rumah singgah itu agar Long bisa mulai berdagang besok. Long yang tak ingin menyia-nyiakan niat baik mereka, segera mengolah bahan-bahan makanan itu. Ia mulai memasak daging sapi dan menyiapkan adonan mie buatannya sendiri. Hebatnya, dalam waktu singkat, rumah Long telah bersih total dan para tetangga bahkan membuatkan gerobak baru khususnya untuk berjualan, sebuah bentuk dukungan tulus yang menyentuh hati. Setelah semua selesai, para tetangga pun berpamit pulang. Sebelum pergi, mereka menyarankan agar besok Long mulai berdagangan di halaman kuil, lokasi strategis yang sering dilewati orang. Malamnya, seperti biasa, Long kembali memasak bubur hangat untuk dibawa Ujun pulang. Bubur itu akan diberikan kepada ibunya Lilis, yang kini kondisinya mulai membaik setelah melewati masa-masa sakau yang berat. Sementara itu, Long duduk termenung di sudut rumah, matanya tertuju pada kalender yang tergantung di dinding. Tanggal menunjukkan 26 Agustus, itu berarti hanya tinggal 4 hari lagi waktu yang tersisa. Sebelum tanggal 30 tiba, ia harus bisa mengumpulkan 300.000 yen, uang yang dibutuhkan untuk membeli tiket kapal dari Jepang ke Taiwan. Keesokan harinya, Long mulai usahanya berjualan mie di halaman kuil sesuai saran para tetangga. Ia dibantu beberapa warga yang dengan senang hati mendukung usahanya. Tak disangka, di hari pertama berjualan, mie Taiwan buatan Long langsung laris manis. Pembeli berdatangan satu persatu dan semuanya terkesan dengan rasa mie yang khas dan lezat. Para tetangga Long pun turut hadir menyaksikan momen penting itu. Mereka tersenyum puas saat mendengar para pembeli memuji mie buatan Long. Kegembiraan menyelimuti hari itu, bukan hanya karena dagangan habis terjual, tapi karena ada rasa kebersamaan dan harapan yang tumbuh di antara mereka. Menjelang sore, semua mie habis terjual, Long pun mulai berkemas pulang. Ujun dengan sigap membantu mendorong gerobak mie mereka menyusuri jalan kecil menuju rumah. Merasa terharu melihat kesetiaan Jun yang telah membantu seharian tanpa mengeluh, Long pun membalas kebaikan bocah itu dengan cara sederhana. Ia membelikan es krim dan mereka duduk berdua di tepi sungai sambil menikmati semilir angin sore. Malam harinya, Jun kembali ke rumah membawa bubur hangat untuk Lilis, ibunya. Setelah menyerahkan bubur, Jun langsung tertidur karena kelelahan. Sementara itu, Lilis menyantap bubur yang dibawakan anaknya. Dalam diam, Lili merasa bangga. Anaknya masih begitu kecil, tapi sudah rela menemani ibunya dalam kondisi paling sulit. Saat itulah ingatan Lilis melayang jauh ke masa lalunya. Kala itu, Lilis masih bekerja sebagai seorang pemandu lahun di sebuah tempat hiburan. Ia tampak duduk di ruang ganti, menunggu giliran menerima gaji. Lilis adalah wanita keturunan Taiwan yang saat itu bekerja di Jepang untuk menghidupi dirinya. Ketika staf mulai membagikan amplop gaji, ada satu staf yang tak mendapatkan bayaran, namanya Kenji, pria muda yang bekerja sebagai sopir bar. Manajer menjelaskan bahwa Kenji dianggap telah merusak mobil inventaris dan karena itu gajinya bulan ini dipotong seluruhnya sebagai ganti rugi. Nah guys, si Kenji ini orang yang kojor di kebun kaso. Kalian masih inget kan? Apa sih sebenarnya hubungan Lilis dengan Kenji? Tonton terus ceritanya ya, jangan di skip. Setelah proses pembagian gaji selesai, para pemandu lahun pun diantar pulang oleh Kenji. Sesampainya di depan rumah dan turun dari mobil, Lilis merasa iba. Ia memberikan separuh dari gajinya kepada Kenji. Meski awalnya menolak karena sungkan, Lilis memaksa baginya itu bentuk solidaritas sesama pekerja. Keesokan paginya, Kenji mendatangi Lilis untuk mengucapkan terima kasih. Sebagai balas budi, ia pun mengajak Lilis sarapan bersama. Lilis bercerita bahwa ia pernah bercita-cita menjadi penari balet, namun takdir membawanya menjadi seorang wanita penghibur. Obrolan mereka mengalir hangat hingga tumbuh rasa saling mengagumi. Sejak saat itu, keduanya mulai sering menghabiskan waktu bersama. Malam demi malam dilalui dengan penuh kehangatan, hingga
hingga akhirnya mereka resmi menjalin hubungan. Hari-hari mereka lewati dalam nuansa cinta. Suatu hari Kenji berencana membelikan kalung sebagai hadiah ulang tahun untuk Lilis. Tapi sebelum hari itu tiba, Lilis justru lebih dulu memberikan kejutan. Ia mengaku sedang hamil. Kabar ini membuat keduanya sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kabar kehamilan Lilis sampai ke telinga bos Yakuza, pemilik bar tempat Lilis bekerja. Mendengar hal itu, para Yakuza naik pitam. Bagi mereka, Lilis adalah aset perusahaan yang tak boleh dihamili karena pelanggan akan ogah memakai jasanya lagi. Esoknya, Kenji dihajar habis-habisan oleh anak buah Yakuza dan langsung dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu, Lilis digiring ke sebuah tempat aborsi secara paksa. Tapi saat para Yakuza lengah, Lilis nekat kabur. Dengan langkah panik, ia meninggalkan Tokyo untuk menyelamatkan diri dari calon bayinya, menjauh sejauh mungkin dari kejaran Yakuza yang kejam itu. Nah guys, jadi si Kenji itu adalah suami Lilis dan Jun adalah anaknya. Beberapa bulan pun berlalu sejak pelarian itu. Kini Lilis tinggal di kota kecil jauh dari Tokyo dan telah melahirkan anak laki-lakinya yang diberi nama Ujun ya. Namun hidupnya jauh dari kata layak, tabungannya habis, pekerjaan tak ada, uang terakhir yang ia miliki hanya cukup untuk membeli susu bagi Ujun. Terdesak keadaan, Lilis akhirnya nekat menjual diri. Klien pertama rada asa-asa saat tahu Lilis punya orok, tapi karena sudah terlanjur DP, kencan tetap berjalan. Keesokan harinya, Lilis kembali mencari pelanggan. Sayangnya ia justru bertemu dengan seorang Yakuza bernama Kintaro. Kintaro malah menyuntikkan narkoboy ke tubuh Lilis. Sejak hari itu, Kintaro rutin dengan membawa narkoboy dan mengikat Lilis dengan candu. Kebiasaan ini berlangsung hingga Jun berusia sekitar 1 tahun. Ketergantungan Lilis makin parah. Jika Kintaro absen sehari saja, tubuhnya langsung gelisah atau sakau. Masalah bertambah ketika Kintaro mendadak jarang datang dan di saat bersamaan pemilik kontrakan menagih sewa yang sudah menumpuk. Dalam kondisi lemah dan sakau, Lilis mencoba menghubungi Kintaro, tapi nomor pria itu sudah tidak aktif. Tak sanggup lagi menahan gejala putus jat, ia akhirnya memakai sisa uang yang ada untuk membeli narkoboy. Parahnya, Lilis meninggalkan Jun sendirian di kontrakan demi mencari barang. Setelah narkoboy didapat, Lilis buru-buru pulang. Tapi sesampainya di depan kontrakan, ia dibuat terkejut. Ujun sudah berada di luar bersama barang-barang mereka. Saat itulah Lilis sadar, ia dan anaknya telah diusir. Dunia ini benar-benar menghancurkannya. Nah guys, itulah cerita Lilis. Kembali ke sekarang, pagi harinya Long kembali berjualan mie di halaman kuil. Hari itu jualannya makin laris, apalagi setelah kabar kelezatan mie buatannya menyebar. Para ibu-ibu arisan memuji Long sebagai tukang mie yang handsome, sementara bapak-bapak mengagumi Ujun yang rajin membantu dari pagi. Melihat potensi ini, Wahyu punya ide brilian. Ia ingin membuat dokumentasi tentang usaha Long untuk diunggah ke media sosial agar makin dikenal. Ya, Long malu untuk dipotret. Ia merasa enggan ya menunjukkan identitasnya ke publik. Wah, bahaya bisa terbongkar. Malam harinya, setelah pulang dari berjualan, Long terlihat makin bersemangat. Ia langsung menyiapkan adonan mie untuk dagangan besok. Ia juga menandai kalender tanggal 28. Itu berarti hanya 2 hari lagi menuju tanggal 30 hari keberangkatannya. Dan uang harus segera terkumpul. Pagi harinya, Lilis terlihat bangun lebih awal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat sehat dan segar, seakan telah bebas dari jeratan narkoboy. Ia duduk diam memandangi Jun yang masih tertidur, hatinya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Pagi itu, seperti biasa, Long kembali berjualan mie. Kali ini, ia mendorong gerobaknya, ditemani Ujun dan Lilis menuju kuil. Di tengah perjalanan, suasana begitu akrab. Lilis mulai bersikap lebih santai, bahkan duduk di atas gerobak sambil bercanda. Namun, semuanya berubah saat mereka berhenti di lampu merah.
mata Lilis menangkap sosok yang tak asing, Kintaro. Yakuza yang dulu membuatnya terjerat narkoboy. Begitu pula Kintaro, ia juga melihat Lilis dari seberang jalan. Seketika wajah Lilis berubah tegang. Dengan alasan ada barang yang tertinggal di rumah, ia buru-buru pamit dan berlari meninggalkan Long dan Ujun. Long sempat khawatir melihat sikap Lilis yang mendadak aneh, tapi ia mencoba berpikir positif. Sayangnya, firasat Long benar. Saat Lilis sampai di rumah, bukan keselamatan yang ia temui, melainkan teror. Kintaro menyusulnya ke sana. Dengan nada mengejek, ia membahas Jun yang kini sudah besar. Lalu menawarkan narkoboy lagi, seolah ingin menyeret Lilis kembali ke masa kelamnya. Sambil merusak gelas-gelas itu, Kintaro mengungkapkan bahwa Long, kekasih Lilis, ternyata adalah buronan bos besarnya. Ia mengaku beruntung bisa menemukannya sedang berjualan mie di kota ini. Teror berlanjut. Kintaro kembali menghajar Lilis dan dengan paksa menyuntikkan narkoboy ke tubuhnya. Setelah semuanya terjadi, Lilis terpuruk. Dalam diam dan luka, ia merasa hidup ini begitu kejam. Saat kebahagiaan baru hampir ia genggam, semuanya runtuh kembali. Untuk kesekian kalinya, Lilis jatuh dalam jurang depresi yang begitu dalam. Di kuil, Long dan Ujun sudah membuka lapak dan mulai melayani pelanggan yang berdatangan untuk mencicipi mie buatan mereka. Tak lama, Wahyu datang dan mengajak Long, Lilis, dan Ujun untuk makan malam bersama usai jualan. Namun, sore itu muncul seorang pembeli baru, Kintaro. Dengan gaya tengilnya, ia memesan semangkuk mie. Long pun melayaninya meski firasatnya mulai tak enak. Setelah makan dan membayar, Kintaro segera pergi sambil menelpon seseorang yang tak lain adalah Shotaro. Jualan hari itu pun habis. Long dan Jun berkemas lalu pulang. Tapi begitu sampai di rumah, mereka dikejutkan oleh pemandangan memilukan. Lilis ditemukan telah tewas, ngegantung karep di dalam rumah. Belum sempat pulih dari keterkejutan itu, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Saat dicek, ternyata gerobak Milong dihancurkan oleh Kintaro dan anak buahnya. Bahkan, para tetangga yang berusaha membantu pun ikut dihajar. Tak lama, Shotaro dan rombongannya datang dengan membawa katana. Terdesak, Long tak punya pilihan selain kembali ke jati dirinya sebagai pembunuh bayaran. Bermodalkan pisau dapur, Long melawan mereka semua. Hingga akhirnya Long berhasil menyelesaikan misi lamanya, membunuh Shotaro. Namun semua itu menyisakan duka. Para tetangga yang menyaksikan aksi brutal Long akhirnya mengetahui identitas aslinya. Malam harinya mereka berkumpul untuk mengurus pemakaman Lilis dan dengan berat hati memutuskan untuk mengusir Long dari kampung agar tak menimbulkan bahaya di masa depan. Beberapa hari berlalu, kini Long telah kembali ke Taiwan dengan cukup uang dan laporan misi yang telah selesai. Ia menemui bosnya di sebuah restoran dan seperti biasa, dia diberikan misi baru. Namun, saat ia hendak pergi dari sana, sebuah kejutan terjadi. Di seberang jalan, para tetangganya dari Jepang muncul. Ternyata mereka datang jauh-jauh ke Taiwan hanya untuk mengantarkan Ujun yang kini hidup sebatang kara agar bisa kembali bersama Long. Melihat hal ini, Long tak kuasa menahan haru. Ia memeluk Ujun di tengah jalan raya dan untuk pertama kalinya hatinya luluh sepenuhnya. Long pun memutuskan untuk mengangkat Ujun sebagai anaknya. Mereka kini tinggal bersama di sebuah apartemen kecil di Taiwan dan Long menyekolahkan Ujun di SD Taiwan agar suatu saat nanti Jun bisa memiliki masa depan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka alami. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Yah, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua ya. Bahkan seseorang dengan masa lalu kelam bisa berubah ketika ia menemukan kasih sayang, harapan, dan arti sebuah keluarga. Itu dia alur ceritanya ya guys. Semoga bisa jadi hiburan dan pelajaran.
Kalau kamu suka konten seperti ini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita berikutnya.